Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kami yang Sade Bermazmur Ministry, kami mau mengajak ibu saudara, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Haleluya, haleluya. Saat ini kami rindu menyenangkan mendoa setiap puji-pujian kami. Hadirlah Tuhan mengurapi setiap kami. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami semua. Haleluya. Inilah hati kami yang paling tulus,
kami berikan buat Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, terlebih sebentar kami tidak merenungkan firman-Mu Tuhan, yang tidak disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Kau utus, Kau urapi secara khusus, mampukan Tuhan untuk menyampaikan firman ini Tuhan pada setiap kami. Karena firman Tuhan adalah makanan, minuman setiap orang yang percaya akan Engkau Tuhan. Mampukan kuatkan setiap kami untuk menerima makanan firman Tuhan ini masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Tuhan, kami percaya inilah janji-Mu Tuhan, seperti fajar matahari yang tidak pernah terlambat bersinar Tuhan. Inilah berkat yang telah Kau berikan untuk kami yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Shalom. Selamat malam kita semua yang ada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik ya, yang begitu mengasihi kehidupan saya dan saudara, sehingga kita ada saat malam hari ini bukan oleh karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tadi kita sudah pujikan satu pujian, kita mengetahui bahwa betapa dalamnya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kalau tanpa kasih Tuhan, maka kita tidak ada sebagaimana kita ada saat ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-27 ya. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-27. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara ayat 17 dan selanjutnya. Judul perikop di atas, Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan memberitakan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini benar-benar ini waktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu engkau mengatakan perkataan ini kepadaku. Hai Kain, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah misi juga, tetaplah asalmu. Segala yang kamu ingat, dan telah terjadi kepadamu. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel Ketika langit ditutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika pakaian kelaparan yang berat melimpah seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan.
kita yakin bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, maka kita percaya, kita yakin sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan, ada kelepasan, ada kesembuhan, bahkan ada kemenangan demi kemenangan yang kita peroleh dalam setiap pribadi kita lepas pribadi. Nah, dalam pembacaan yang kita sudah baca di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 27 tadi, yang ingin saya tekankan, kita renungkan malam hari ini, yaitu pada ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama lagi di ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang berkelaparan dan peringatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan kaum rahmat Tuhan telah datang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan yang akan saya bawakan malam hari ini kepada kita semua, yaitu satu tema yang mungkin sangat populer ya di kalangan kita, baik kita yang percaya kepada Tuhan maupun saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, tentang luka batin, ya, luka batin perlu Yesus, ya. Tema yang saya angkat malam hari ini dalam renungan kita, luka batin perlu Yesus. Penyebab kematian, ya, penyebab kematian di dunia ini bukan saja oleh karena virus corona, ya, bukan saja hanya oleh karena bakteri atau penyakit-penyakit lain yang mungkin menyebabkan seseorang itu mengalami kematian, tapi ada satu kuman, ya, satu kuman yang lebih jahat lagi yang dapat mematikan tubuh dan jiwa. Jadi bukan hanya matikan tubuhnya saja, bukan hanya yang menderita bukan hanya tubuhnya saja, tetapi dikatakan dia akan mematikan tubuh. Kuman ini akan mematikan tubuh dan jiwa kita. Nah, kuman itu ialah luka batin. Bapak Ibu Saudara, pernah mengalami luka batin? Semua orang pernah mengalami, ya, luka batin, ya. Luka batin ini adalah orang yang merasakan sakit yang luar biasa. Bukan hanya saja tubuhnya yang merasakan, tapi jiwanya, pikirannya, seluruh kehidupannya merasa tersakiti. Dan ini susah untuk disembuhkan, ya. Mulainya awalnya ada kepahitan, marah, dendam, sesuatu yang dia tidak, istilahnya tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, sehingga membuat batinnya itu terluka, ya, sakit, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sukar dilihatnya itu luka batin ini dia bisa dilihat dari luar, saudara. Kalau kita punya bisul, kita punya panu, kita sakit-sakit, mungkin luka-luka itu bisa terlihat, orang bisa lihat, waduh sakit apa, kok kakinya luka, nah, segala macam. Tapi orang yang menderita luka batin ini tidak bisa dilihat dari luar, tidak bisa dilihat dengan mata kita, pandangan kita, ya. Luka batin ini menyebabkan timbulnya bermacam-macam penyakit kejiwaan, ya, bermacam-macam penyakit kejiwaan, depresi, atau bisa dikatakan stres, gila, ya, dan juga dapat disebabkan luka batin ini sangat lama dan bukan sekedar hanya sakit-sakit biasa, Bapak Ibu Saudara, tapi bisa di sini katakan satu penyakit yang sangat parah, ya, dan belum tersembuhkan. Nah, dokter manusia tak dapat menyembuhkan, ya,
luka batin ini Bapak Ibu Saudara. Saudara, luka batin mencari obat di apotek nggak ada Bapak Ibu Saudara. Saudara berobat sampai luar negeri sana mencari obat untuk sakit luka batin Saudara. Saya ingin mencari obat yang bisa menyembuhkan luka batin saya. Saudara tidak akan menemukan Saudara. Di apotek nggak ada yang jual obat khusus luka batin, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya banyak sekali orang-orang yang terluka batin di sekitar kita, ya. Mereka membutuhkan, orang yang luka batin ini adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian, orang-orang yang memerlukan kasih sayang, orang-orang yang memerlukan belayan, ya, belayan, dibelai, disayang, diayomi, diperhatikan, ya, dari hati yang sungguh, ya, yang mengalirkan kasih. Bagaimana kita bisa mengalirkan kasih? Bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain? Bagaimana kita bisa katakan bahwa aku menyayangimu, aku perhatian kepadamu, aku ingin mengayomimu, membelaimu, menyembuhkanmu, sedangkan kita sendiri di sini sakit, Saudara. Kita tidak bisa dapat menyembuhkan orang lain, memberikan perhatian, kasih kita kepada orang lain kalau di sini tidak ada kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tak akan dapat, ya, mengalirkan kasih kepada orang lain jika dirinya sendiri tidak dipenuhi dengan kasih Kristus. Nah, itu sebabnya malam hari ini kita perlu kasih Kristus. Kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau tidak ada kasih, bagaimana kita bisa membebaskan orang lain? Kalau kita tidak memiliki kasih Kristus dalam hati kita, bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang lain? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah berlimpah dengan kasih Kristus di dalam hidupnya, dia akan sanggup memperhatikan dan mengasihi orang lain. Saya tidak percaya kita yang ada malam hari ini, Tuhan sudah melimpahkan kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan sudah memberikan kita kasih yang sangat besar, kasih yang luar biasa lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, kasih yang kita miliki inilah yang kita alirkan kepada orang lain. Orang-orang yang mengalami luka-luka batin yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi kalau kita yang sudah dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan, kasih Yesus yang ada dalam kita, maka kita bisa melihat dengan mata batin kita. Kita bisa melihat, kita bisa memahami, oh itu saudaraku itu lagi sakit, oh itu saudaraku lagi susah, oh itu saudaraku lagi membutuhkan. Kalau ada kasih Kristus yang melimpah dalam hidup kita, maka akan keluar aliran-aliran yang akan kita salurkan. Orang lain yang ada di sekitar kita, mereka akan menikmati kasih Kristus yang kita sudah miliki dalam kehidupan kita. Tapi kita katakan, aku memperhatikanmu, aku mengasihimu. Bagaimana kita bisa mengasihi kalau di sini tidak ada kasih? Di sini penuh dengan luka-luka batin. Bagaimana kita katakan kita mengasihi orang lain? Nah, itu sebabnya kalau kita rindu mengasihi orang lain, kita rindu menyembuhkan orang-orang yang sekitar kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami luka-luka batin. Kita harus perhatikan dulu diri kita. Sudahkah kita sembuh dari luka batin? Sudahkah aliran kasih Kristus itu ada dalam hatimu sehingga kamu mampu memberikan kasih kepada orang lain? Jangan sampai ketika kita awakmu dhewe ngono kok nasihatin aku. Nah, jangan sampai kata-kata yang kita terima ketika kita ingin menyalurkan kasih kita, perhatian kita kepada orang lain, justru yang kita terima balasan kata-kata seperti itu. Tetapi biarlah setiap sikap kita, setiap perbuatan kita, setiap perhatian kita, setiap kasih yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang mengalami luka-luka batin, Tuhan memakai setiap kita malam hari ini menjadi
tangan-tangannya Kristus yang memberikan aliran air, memberikan aliran kasih yang menyejukkan, ya, yang menghangatkan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah berlimpah dengan kasih Kristus dalam hidupnya akan sanggup memperhatikan dan mengasihi sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama mengasihi dan memperhatikan orang lain yang sedang menderita. Kalau tidak ada kasih saudara, walaupun mungkin saudara kita sendiri, suami atau istri atau anak yang sedang mengalami kesakitan, kita tidak akan merasakan apa-apa, cuek-cuek aja, masa bodoh. Karena di sini tidak ada kasih. Tapi kalau ada kasih, kita peka. Oh, saudaraku itu sedang membutuhkan perhatian. Saudaraku sedang membutuhkan belayan saya. Saudaraku sedang membutuhkan pengayuman dari saya. Saudaraku lagi membutuhkan doa dari saya. Saudaraku lagi membutuhkan sesuatu dari saya. Nah, akan peka saudara. Tuhan itu akan memberikan hikmat ya kepada kita. Roh Kudus akan mampukan kita sehingga kita cepat peka terhadap orang-orang di sekitar saya dan saudara. Terutama kita mengasihi ya dan memperhatikan orang yang menderita, orang yang terbelenggu dengan macam-macam persoalan. Selama kita masih hidup dalam dunia, Bapak Ibu Saudara, masalah itu selalu ada dalam hidup kita. Ada banyak luka-luka batin yang susah untuk disembuhkan. Tapi kita percaya ketika ada perhatian, aliran kasih yang ada dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita, jadilah saksiku. Jadilah aliran ya yang mengalirkan aliran-aliran kebaikan ya, aliran-aliran yang menyejukkan orang lain, yang membawa dampak yang indah bagi orang-orang yang di sekitar kita. Waktu Tuhan Yesus datang ke Nazaret, Bapak Ibu Saudara, dan masuk di rumah ibadat dan hendak membacakan Alkitab, dalam Lukas 4 ayat 17 dikatakan, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, ya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Ya, Tuhan telah datang. Roh Tuhan, katakan Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kita percaya bahwa Roh Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk apa Roh Tuhan itu diberikan kepada saya dan saudara? Untuk kita memberikan kabar baik, kabar kesukaan, perhatian kita, kasih kita kepada orang-orang, dikatakan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang ada dalam persoalan, orang-orang yang sedang ada dalam tawanan. Mereka membutuhkan kebebasan dari luka-luka batin yang mereka derita, yang mereka alami. Mereka butuh kelepasan, mereka butuh kemenangan. Tadi kita punya kemenangan terjadi di sini. Bagaimana kemenangan terjadi di sini, sedangkan kita datang membawa kabar duka, bukan kabar kebaikan. Kita datang membawa kabar gosip, kabar buruk. Bagaimana kita bisa menyembuhkan orang lain? Nah, yang Tuhan inginkan dari setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah diurapi, ya, diurapi oleh Tuhan. Untuk apa? Tujuan Tuhan mengurapi setiap kehidupan kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan, supaya
Ketika kita aliran kasih dari Kristus itu mengalir dalam tubuh kita, mengalir dalam jiwa kita, mengalir dalam seluruh aspek hidup kita, Tuhan ingin kita membawa kabar kesukaan, kabar baik, ya, kabar yang menyenangkan bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat menolong dan membebaskan mereka yang terbelenggu, ya, dan terluka batin, Bapak Ibu Saudara, jika kita sendiri belum terlepaskan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita katakan kita mau lepaskan orang lain, kita sendiri masih terikat toh. Bagaimana kita bisa melepaskan ikatan orang lain sedangkan kita sendiri masih terbelenggu, kita sendiri masih terikat, masih ditawan oleh dosa, masih ditawan oleh kepahitan. Jadi kita harus lepaskan dulu semuanya, ya, izinkan aliran kasih Kristus itu mengalir dalam seluruh tubuh jiwa roh kita. Kalau ada aliran kasih Kristus dalam kehidupan kita, maka kita ada kelepasan, merasakan ada kemenangan, ada sukacita di hati baru. Tanpa kita ngomong pun orang akan melihat senyum kita, mereka sudah merasa senang, mereka semakin terbebas. Wah, ketika aku bertemu dengan kamu, waduh, rasanya beban ini terlepas tanpa aku mengutarakan, tanpa aku bercerita, rasanya wes klop, pokoknya aku lihat senyummu, wah, hanya melihat senyummu aja rasanya ayam tenteram. Kita belum ngomong, kita belum memberikan perhatian, kita belum mungkin merangkul dia, tetapi ketika kita tersenyum dengan penuh kasih. Ada orang tersenyum karena terpaksa, ya, kelihatan. Orang akan merasakan, ya, senyumannya itu senyuman munafik atau senyuman yang tulus dari hati. Kalau senyuman tulus dari hati itu, senyuman itu bisa dapat mengobati orang-orang yang mungkin terluka batinnya. Ketika melihat senyum kita, waduh, ayam, kita akan selalu dirindukan. Waduh, kok belum kesini ya? Waduh, aku kok rindu, ya, melihat senyumnya. Nggak usah ngomong, nggak usah membawa apa-apa, nggak usah berbuat apa-apa. Cukup lihat senyummu saja, hatiku sudah ayam. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Apalagi kita membawa kabar sukacita, kita membawa kabar baik, kita membawa kasih kita, ya, aliran kasih yang ada dalam kita pancarkan, ya, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jika kita sendiri, nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara masih mempunyai banyak beban dan masalah yang sudah lama mungkin melilit dalam setiap kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan seseorang yang penuh kasih. Kita memerlukan seseorang yang penuh kasih untuk memeluk kita. Dan orang-orang yang kita cari dalam dunia ini susah untuk membagi. Orang yang mempunyai kasih yang tulus itu sulit untuk kita dapatkan, Bapak Ibu. Hari ini mungkin tulus, besok waleh, besok sudah bosan untuk menolong kita. Tetapi satu pribadi yang tidak pernah bosan, satu pribadi yang tidak pernah bosan menerima kita. Dia menerima kita apa adanya, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dia memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, membebaskan orang-orang yang tertindas, membebaskan orang-orang yang sedang terluka batinnya. Dan pribadi yang kita cari, kita tidak akan temukan dalam dunia ini. Sahabat saudara, ya, tidak bisa memeluk kita dengan kasih yang abadi, kasih yang sempurna itu, saudara. Tetapi yang bisa memberikan kasih itu, sahabat yang penuh kasih, seorang yang penuh kasih, yang siap memeluk setiap kehidupan kita di setiap saat detik ketika kita datang kepadanya, kita datang memohon kepadanya, kita datang berseru kepadanya, kita datang curhat kepada dia. Dia siap menerima kita apa adanya.
Dialah Yesus. Dialah pribadi Yesus. Yesus yang penuh kasih. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Dia inginkan supaya kita juga belajar sempurna seperti Dia, memiliki kasih. Ya, aliran kasih itu terus mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih yang sempurna dari Kristus itu tetap mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara, supaya seluruh pengaruh aspek hidup kita membawa dampak, membawa kabar sukacita, kabar baik yang bisa mengobati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingin percaya malam hari ini Tuhan akan memakai setiap kehidupan saya dan saudara menjadi tangan-tangannya Allah, membawa kabar baik, kabar bahagia, kabar sukacita kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang miskin, kepada orang yang sedang mengalami luka-luka batin, yang sedang mengalami masalah. Tuhan mau pakai setiap kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, memampukan kita untuk kita belajar dan belajar memiliki kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Di atas segalanya, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan Yesuslah yang saudara dan saya perlukan malam hari ini untuk menyembuhkan batin-batin yang sedang merana hari-hari ini. Mungkin malam hari ini batin-batin kita sedang merana, tidak bisa terlihat dari luar, saudara. Tetapi ada satu pribadi yang selalu melihat setiap kehidupan kita. Dia ingin memeluk kita malam hari ini. Dia ingin mengayomi setiap kehidupan kita. Dia memberikan kabar kesukaan, kabar baik kepada kehidupan saya dan saudara malam hari ini. Izinkan aliran kasih itu mengalir dalam setiap kehidupan kita malam hari ini. Kita percaya ketika kita membuka hati kita izinkan aliran kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Izinkan Dia memeluk setiap kehidupan saya dan saudara. Tidak ada satupun yang bisa menolong kehidupan saya dan saudara dalam dunia ini. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang menjadi pribadi. Dialah segalanya dalam kehidupan saya dan saudara. Dialah dokter segala dokter. Dia yang sanggup menyembuhkan setiap batin-batin yang terluka. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, sekali bagiku. So